Tarekat Alawiyah tidak memenuhi syarat disebut tarekat muktabaroh dalam lingkup Nahdlatul Ulama. Terpaksa kalimat tarekat dalam judul, saya bubuhi dua tanda kutip. Hal itu karena memang diksi tarekat Alawiyah itu tidak jelas. Karena akan banyak pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh para pemerhati tarekat, seperti, apakah benar klan Ba'alwi mempunyai tarekat? Jika ada, siapa pendirinya? Apakah benar tarekatnya bernama Tarekat Alawiyah? Bagaimana sanad tarekat Alawiyah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa wiridan khusus tarekat Alawiyah? Siapa hari ini mursyid tarekat Alawiyah dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan sulit untuk dijawab oleh para pemerhati dunia tarekat. Pertanyaan pertama, yaitu apakah benar klan Ba'alwi mempunyai tarekat dan siapa pendirinya akan bisa dijawab, jika pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa dijawab terlebih dahulu. Contoh pertanyaan tentang siapa mursyid tarekat Alawiyah sekarang, dan kepada siapa ia bertalkin dan berbaiat, akan sulit dijawab. Tidak pernah ada klan Ba'alwi kita dengar menasbihkan diri sebagai mursyid tarekat Alawiyah. Seorang Ba'alwi, Lutfi bin Yahya, LBY, yang pernah menjadi ketua jamaah ahli tarekat Muktabaroh Al-Nahdiyah Jatman, pun malah mengaku dirinya bertarekat Al-Syaziliyah yang katanya ia bertalkin kepada Mbah Abdul Malik Banyumas. Yang kemudian para pemerhati tarekat menganggap sanad tarekat Al-Syaziliyah, LBY, kepada Mbah Malik juga bermasalah, karena Mbah Abdul Malik lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah, bukan Syaziliyah. Kejanggalan kedua adalah nasab Mbah Abdul Malik yang merupakan keturunan Raden Dipowongso Cicit dari Pangeran Diponegoro kemudian ditulis oleh tim Kanzusyalawat pimpinan LBY sebagai keturunan bin Yahya Ba'alwi. Kembali kepada masalah tarekat Alawiyah. Setiap tarekat biasanya mempunyai wiridan khusus setiap ba'da sholat atau di waktu-waktu tertentu dalam suluk. Seperti tarekat Qadiriyah yang mewajibkan para jamaahnya yang telah bertalkin dan berbaiat untuk membaca kalimat tauhid sebanyak 165 kali. Lalu tarekat Alawiyah apa wiridan khususnya? Pertanyaan lain seperti tentang nama, misalnya, juga akan sulit dijawab. Sejak kapan nama tarekat Alawiyah dikenal dan siapa yang mendirikan? Jika mereka menjawab, dalam kitab Syarhul Ainiyah dikatakan bahwa tarekat Alawiyah didirikan oleh Faqih Muqaddam yang ia dapatkan dari ayahnya terus ke kakeknya, dari anak ke ayah sampai ke Ubaidillah dan terus ke Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun. Halaman 165. Saya menjawab, Faqih Muqaddam tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan tarekat Alawiyah sebagai tarekat yang diwariskan keturunan Nabi secara turun-temurun? Nama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan nama-nama seperti Sohib Mirbat, Ali Khalikosam, Alwi kedua, Muhammad, Alwi pertama, dan Ubaidillah, adalah nama-nama yang tidak terbukti sebagai sosok historis. Nama-nama itu tercipta di abad 9 dalam kitab Ali Al-Sakron. Bagaimana sebuah tarekat bisa dipercaya sanadnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika nama-nama dalam sanad itu tidak pernah disebut oleh para ahli tasawuf, ahli tarekat, ahli nasab, dan ahli sejarah? Jika mereka berkata, bahwa menurut kitab Syarhul Ainiyah, Faqih Muqaddam mendapatkan sanad tarekat bukan hanya dari ayahnya, tetapi juga dari Syekh Abdullah bin Ali Al-Solih, lalu ia dari gurunya Abdurrahman Al-Mak'ad, lalu ia dari gurunya Syekh Syuaib Abi Madian, wafat 594 Hijriah, halaman 165. Abu Madian lahir di Sevilla, Spanyol dan wafat di Tilmisan, Aljazair. Ia adalah pendiri tarekat Madianiyah, yang berkembang di Maroko dan Spanyol. Nama Abu Madian juga disebutkan oleh Ali Al-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musyikoh, halaman 49. Saya menjawab, kalau begitu, tarekat itu bukan tarekat Alawiyah, tapi tarekat Madianiyah, dan bersanad bukan kepada keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah Al-Solih dan Abdurrahman Al-Mak'ad bukan keturunan Nabi.
Berarti, tarekat Alawiyah adalah tarekat yang sanadnya bersambung kepada seorang ahwal dan ajam, bukan keturunan Nabi. Jika Faqih Muqaddam bertarekat Madianiyah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sekarang namanya menjadi tarekat Alawiyah? Sejak kapan nama tarekat Alawiyah itu dikenal? Kenapa para Ba'alwi sekarang tidak mempopulerkan nama tarekat Madianiyah? Kenapa Ba'alwi sekarang tidak membesarkan nama dan menghauli Syekh Abu Madian? Apakah karena klan Ba'alwi ragu Faqih Muqaddam mendapatkan ijazah yang terputus dari Abu Madian? Klaim-klaim kitab-kitab internal Ba'alwi yang menyebut Faqih Muqaddam mendapat sanad tarekat dari Abu Madian jelas meragukan. Karena nama Abdurrahman Al-Mak'at yang katanya disebut sebagai murid Abu Madian, namanya majhul di kalangan ulama tarekat. Murid-murid Abu Madian yang terkenal membawa ajaran Abu Madian adalah Ja'far bin Sidbunah Al-Khuzai dan Abdur Razak Al-Jazuli. Sedangkan nama Abdurrahman Al-Mak'at, yang katanya mempunyai murid bernama Abdullah Al-Solih kemudian ia mempunyai murid Faqih Muqaddam, adalah sosok yang tidak dikenal. Kisah tentang bayat Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah pun janggal. Biasanya seorang murid tarekat mendatangi gurunya untuk berbaiat, tetapi untuk kasus Faqih Muqaddam, katanya, gurunya, Abdullah Al-Solih, sengaja datang ke Tarim untuk membayat Faqih Muqaddam. Ditulis dalam sumber-sumber klan Ba'alwi, sebuah drama pembayatan Faqih Muqaddam kepada tarekat Abu Madian. Dikisahkan bahwa Abu Madian memerintahkan muridnya, Abdurrahman Al-Mak'at, untuk datang ke Hadramaut agar membayat warga Hadramaut, dan Abu Madian menyatakan bahwa Al-Mak'at akan mati di tengah jalan, kemudian Al-Mak'at akan mengutus muridnya untuk membayat warga Hadramaut. Lalu benarlah terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Madian, Al-Mak'at wafat di Makkah, lalu ia mengutus muridnya yang bernama Abdullah Solih untuk pergi ke Tarim. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada muridnya itu agar ia ke Tarim untuk menemui Faqih Muqaddam. Dalam wasiatnya itu ia menyatakan bahwa muridnya ini akan menemui Faqih Muqaddam ketika ia sedang bersama Bamarwan membawa pedang yang diletakkan di atas kedua kakinya. Ketika Abdullah Solih bertemu Faqih Muqaddam, ia menemuinya dalam keadaan seperti yang dikatakan gurunya itu. Lihat Syarhul Ainiyah halaman 167. Kisah dramatis pembayatan Faqih Muqaddam terhadap tarekat Madianiyah itu mencurigakan. Seperti sudah saya sampaikan, bahwa nama Abdurrahman Al-Mak'at disebut sebagai murid dari Abu Madian hanya ada dalam kitab-kitab internal Ba'alwi, bahkan sosoknya saja tidak dikenal dalam sejarah. Nama Abdurrahman Al-Mak'at muncul pertama kali dalam kitab Al-Burqah, karya Ali Al-Sakron setelah 301 tahun wafatnya Abu Madian, tanpa dapat diverifikasi oleh kitab apapun sebelumnya. Kesimpulan tulisan tentang tarekat Alawiyah ini adalah, tarekat Alawiyah hari ini tidak definitif disebut tarekat. Ia tidak mempunyai mursyid, ia tidak mempunyai wirid khusus sebagaimana tarekat lainnya, sanad yang pertama terputus, dan sanad yang kedua tidak terkonfirmasi dan tidak terverifikasi. Maka, tarekat Alawiyah ini tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori tarekat muktabaroh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Penulis, Imaduddin Utsman Al-Bantani.